Hai sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Salman Alfarisi di Seredut Channel. Tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke sob, sesuai janji saya di season berikutnya untuk berkegiatan di alam bebas, khususnya untuk generasi muda, daripada tinggal diam di rumah gabut, mendingan berkegiatan di alam bebas ya, seperti berkebun, bercocok tanam, apa kek, daripada tinggal di rumah. Dalam kali ini temanya lebih berkegiatan di alam bebas untuk kaula muda pada kembang nih, seperti kemarin nih Kang Jerry yang berkegiatan mencari rumput untuk pakan kambing. Sekarang ini ketemu sama Kang Umang, juragan kebun. Kebetulan di sini lagi ngoret, bray. Clearing. Bersih. Rencana ke depan tanamin pohon apa Kang di sini, Kang? Rencana mau jahe gajah. Jahe gajah. Terus sama buah-buahan. Oh, buah-buahan. Jemprit sudah muncul, mantap. Ya. Kalau buah-buahan buat pakan monyet. Oh, pakan monyet. Iya, sama. Monyet juga makhluk hidup, butuh makan. Iya, sama seperti aku. Kang Jai, di mana lagi berkebun Kang Jai? Kalau untuk rencana tuh di Kiko. Kiko tuh apa? Lokasinya Kiara Koneng. Oh, Kiara Koneng. Jauh sini? Ya lumayan. Sudah apa yang di kebun di sana? Apa aja? Udah yang ditanam tuh, yang udah ada tuh kopi, cengkeh, sama itu pala. Kapol. Nantilah rencana ke depan nih. Saya mau tahu ke sana. Boleh ya? Boleh. Oh, Lor, lagi pada istirahat. Habis clearing nih kebun. Pada bagus-bagus nih. Nih, jadi seperti ini, Lur. Untuk membabat ranting-ranting yang tinggi, dibikin dari tali bambu. Nah, jadi seperti ini, Lur. Membersihkan ranting-ranting pohon supaya pohonnya cepat tumbuh tinggi dan gede, dibersihkan. Kalau bolor. Bagus mau kiatenan. Oke, Lur, mumpung lagi pada istirahat nih. Tadi sedikit mendengar dari Kang Umang tentang masalah satwa liar, monyet. Katanya tuh. Katanya tadi itu kan hama, tetapi menurut Kang Umang itu sendiri malah mau dikasih makan, disediakan lah. Menurut Kang Umang sendiri itu arah dan tujuannya gimana Kang Umang? Ya,
kalau prinsip saya kan kebetulan di daerah kaki Gunung Galunggung itu banyak monyet ya, banyak hewan-hewan gitu. Terutama yang sering turun ke kebun itu monyet gitu. Nah, rencana saya kemarin udah menanam buah nangka cempedak, durian, sama rambutan. Ya kalau saya niatnya ya buat monyet gitu. Kalau misalkan ada buat saya alhamdulillah, kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa gitu. Kalau misalkan saya diniatan buat usaha atau apa, nanti kan dibawa oleh monyet saya sakit hati gitu. Jadi udah saya diniatin udah buat monyet aja. Jadi ya kalau misalkan ada sisanya buat saya alhamdulillah gitu. Kalau tidak ya ladang pahala lah, ladang pahala gitu. Jadi begini Lur, intinya ketika ya katakanlah itu hama, daripada kita basmi nanti kan kasihan, mereka juga butuh makan. Jadi bagaimana caranya untuk kita fasilitasi untuk monyet, untuk kita gitu kan. Adapun itu kalau misalkan tidak dimakan oleh monyet ya milik kita gitu kan. Nah, nanti bisa itulah manfaatnya. Kang Arif nanti bisa nego lah sama monyet gitu. Kalau misalkan musim panen kita nego. Ya monyet kasih ya sebelah sana gitu lah. Dan udah ada bagian-bagiannya Lur. Mudah-mudahan monyetnya nggak lupa gitu. Dan kalau misalkan kita panen, kitanya juga nggak lupa gitu lah, untuk menyisihkan sebagian. Oke, Kang Umang begini, mungkin ya mudah-mudahan Kang Umang melihat konten-konten di channel saya. Menurut Kang Umang sendiri, bagaimana konten-konten saya terkait dengan konten yang kemarin yang baru-baru ini dibahas tentang masalah mencari pakan-pakan untuk kambing, untuk Kang Jerry sendiri itu ya kemarin ya. Jadi gimana menurut Kang Umang sendiri ya pendapatnya? Kalau saya secara pribadi mengapresiasi ya, Kang Arif mengapresiasi kepada Kang Jerry, khususnya Kang Jerry, karena ya ini salah satu pemuda yang masih giat beternak gitu kan. Di kondisi sekarang kan mungkin lulus sekolah pengen kerja di mana, pengen kerja mana, tapi bagi saya sosok Kang Jerry itu bisa menjadikan sosok yang inspirasi gitu. Karena dengan kondisi ya Kang Arif juga tahu lah zaman sekarang gitu, tapi beliau masih fokus ingin bertani. Mungkin itu sosok yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Di zaman sekarang kan jarang kaula muda ingin bertani, ingin beternak gitu. Tapi saya juga heran masih ada gitu yang fokus hidup bertani gitu di usia yang masih muda ini gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bagi kaula muda yang lainnya, khususnya di daerah sini, bahwa dengan beternak, dengan bertani, insya Allah itu bisa menghasilkan sesuatu gitu, Kang Arif. Mungkin tadi yang saya dengar Lur dari Kang Jerry sendiri sekarang lagi menggarap perkebunan di Kiko apa tadi? Kiara Koneng katanya. Dari mulai kopi, cengkeh, terus pala, kapol, banyak lah. Itu mungkin untuk generasi-generasi muda khususnya gitu kan, untuk yang wilayah di lereng Galunggung bisa memanfaatkan lahan itu kan. Jadi dalam jangka dekat ini Kang Jerry sendiri generasi-generasi muda yang ikut andil di lokasi tersebut banyak atau tidak? Ya cukup lumayan banyak ya. Kalau untuk ya yang lainnya gitu, kalau ada kerjaan biasa ikut, kalau ya yang lagi ada kerjaan biasa ikut. Jadi meluangkan waktu di kala libur. Iya. Iya. Jadi Kang Arif, kata Kang Jerry barusan bisik-bisik, kalau masalah panen itu nanti dibantu sama monyet. Bisa, armadanya banyak gitu. Jadi kalau monyet itu bisa sebelum panen dia udah terlebih dahulu gitu, Kang Arif. Ya makanya kan tujuan saya menanam buah-buahan, salah satunya itu
jangan ada konflik antara manusia dengan monyet itu sendiri gitu Kang Arif. Karena yang ada dalam benak saya itu, kenapa monyet mesti turun ke rumah-rumah gitu. Katanya kata Kang Gari, pernah ya monyet itu turun ke rumah-rumah ya. Nah salah satunya mungkin di hutan itu pasokan makanannya itu kurang gitu. Kurang. Tapi kalau misalkan kalau kita minimal ada ikhtiar lah gitu. Ikhtiar dari kita untuk menyediakan makanan. Kalau toh misalkan kita ikhtiar sudah menyediakan makanan di kaki Gunung Galunggung udah banyak, terus masih kene turun ke handap gitu nya, dengan anak monyet gitu. Tapi ya jangan sampai kita itu menyalahkan secara langsung gitu. Tetapi peran kita terhadap mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalaupun kita mampu memfasilitasi lah katakanlah untuk makannya, otomatis kan satwa liar itu sendiri tidak akan turun ke permukiman warga. Itu intinya Lur. Ya. Kalau misalkan turun ya wajar deh satu gitu sebenarnya gitu dah. Jadi ulin. Jadi ulah nepikeun ka urang aku dijieun satu gitu. Ya intinya gitu Kang Arif. Di sana juga sudah ada alpukat gitu. Kemarin nanam ya. Nanam di. Oke Lur, sebelum konten diakhiri mungkin ada closing statementnya dari Kang Umang. Bagaimana menurut Kang Umang sendiri? Nah, closing statement dari saya mungkin apapun sesuatu yang telah disediakan oleh alam mari kita rawat, dan jangan kita menjadikan monyet atau apa yang ada fauna yang ada di sekitar kita itu musuh kita. Mari kita bermesraan dengan siapapun itu, dengan makhluk apapun itu, karena hakikatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ada niat kita berdua mungkin ya semacam untuk itu, mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah. Amin. Ibadah bagi kita, karena tolak ukur keikhlasan kita itu kan ketika kita sudah melakukan sesuatu dan kita lupa gitu. Nah, alpukat, melak buahan, orang kan poho gitu, malah diinget-inget. Nah, seperti itu mudah-mudahan itu bisa menjadikan sesuatu ladang ibadah bagi kita semua. Dan mari kita akhiri konflik dengan monyet gitu. Karena monyet tidak mengerti gitu kan. Mudah-mudahan dimanapun Kang Arif, netizen Kang Arif, subreker Kang Arif, subrek ya Kang Arif, kita sama-sama melestarikan alam, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Mungkin itu. Oke Lur, cukup sekian dulu konten kita hari ini. Dilanjutkan di season-season berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Sahabat channel Seledut. Sahabat monyet.